Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita akan menikmati firman Tuhan di dalam KPA. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan dan waktu untuk kami menikmati firman-Mu. Kami serahkan KPA ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Tuhan memimpin dan Tuhan mengurapi kami semua. Biarlah setiap apa yang Engkau sampaikan kepada kami menjadikan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, untuk KPA hari ini saya berikan tema Tuhan berbicara melalui alam semesta dan firman-Nya. Kita baca dalam Mazmur 19. Mazmur 19 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan senantiasa berbicara kepada ciptaannya, bahkan ketika kita tidak dapat mendengar suaranya. Ia terus berbicara. Tuhan berbicara kepada kita, salah satu caranya melalui ciptaannya. Langit yang terbentang luas, penuh warna yang indah dan tidak pernah sama setiap harinya. Siang dan malam bergantian dengan begitu teraturnya. Matahari selalu terbit dan tenggelam tepat pada waktunya. Semuanya itu menunjukkan bahwa Tuhan masih bekerja dan terus bekerja dalam ciptaannya, termasuk kita. Tak dapat disangkal bahwa masih banyak orang yang percaya bahwa dunia ini dan isinya ini terjadi karena sebuah proses alam atau hanya karena kebetulan. Saudaraku, jika kita cermati dengan seksama, justru lewat alam semesta inilah kita bisa melihat keajaiban dan keindahan di dalamnya yang tidak mungkin terjadi hanya karena proses alam atau sekedar sebuah kebetulan. Bagaimana kita bisa menjelaskan rancangan dan sketsa yang begitu indah dari alam ini? Bagaimana kita bisa menjelaskan kerumitan pada setiap bagian di alam ini? Bagaimana kita bisa memahami betapa teraturnya alam ini? Semua keindahan, kerumitan, keteraturan itu hanya mengarah kepada satu kebenaran, yaitu bahwa ada pribadi yang luar biasa hebat yang terlibat di dalamnya. Pribadi itu tidak lain adalah Tuhan Allah kita, Sang Pencipta alam semesta ini. Semua keindahan alam ini menyatakan siapa pemilik dan pembuat yang sebenarnya. Dialah Tuhan semesta alam. Menyadari akan karya Allah yang besar dan hebat itu, mari kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang demikian. Akan tetapi, hendaknya kita tidak berhenti pada rasa syukur saja. Sebagai ciptaannya yang spesial, mari kita belajar untuk menjaga dan merawat bumi ini. Memang alam ini tidak lagi sempurna seperti pada masa penciptaan. Namun paling tidak kita tidak membuatnya menjadi makin rusak, melainkan menjaga kelestariannya. Lewat kelestarian alam ciptaannya, kita pun dapat terlibat menceritakan karya Allah kepada sesama, sekaligus mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Tuhan berbicara kepada kita melalui alam semesta ini. Dengan melihat alam ini, kita bisa merasakan rasa syukur yang luar biasa. Tuhan juga berbicara kepada umat-Nya, kepada kita melalui firman-Nya. Firman-Nya menguatkan kita yang letih, juga menegur kita ketika salah langkah. Firman-Nya menuntun kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dan bagian ini jugalah yang menjadi doa dari pemazmur, agar Tuhan selalu menuntunnya.
dengan firman-Nya, sehingga hidup pemazmur berkenan di hati Tuhan. Saudaraku yang terkasih, berbicara mengenai mentaati firman Tuhan, di satu sisi ada banyak orang Kristen yang merasa kebebasannya hilang dan kesenangannya diambil, sehingga memilih untuk hidup dalam keinginannya sendiri tanpa merasa bersalah. Ia tidak mau membiarkan firman Tuhan menuntun hidupnya, sehingga ia pun akhirnya kehilangan arah. Di sisi lain ada orang Kristen yang berusaha dengan gigih melakukan firman-Nya. Tetapi ketika mendapati dirinya gagal dan gagal lagi, ia merasa bersalah karena hidupnya tidak bisa memenuhi standar yang Tuhan inginkan. Mereka akhirnya putus asa dan menyerah. Melalui firman Tuhan ini, di satu sisi kita diingatkan bahwa ketika kita mentaati kebenaran firman Tuhan, sukacita yang sesungguhnya akan memenuhi hati kita. Ketika kita hidup seturut dengan firman-Nya, kita menemukan kebebasan yang sejati. Hidup kita tidak lagi diikat atau terikat oleh dosa, melainkan kita bisa melakukan kebenaran. Di sisi lain, kita juga diingatkan untuk senantiasa mengevaluasi diri dan mengandalkan Roh Kudus untuk hidup seturut kehendak-Nya. Tuhan kita itu penuh rahmat dan pengampunan. Ia tahu siapa kita. Ketika kita gagal, jangan menyerah, melainkan berusaha lagi dengan memohon pertolongan-Nya. Mari saudaraku, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang mau menyatakan kehendak-Nya dan mau berkomunikasi kita. Mari kita bersyukur karena Tuhan kita penuh rahmat dan maha pengampun, serta selalu siap menolong kita yang mau sungguh-sungguh mentaati firman-Nya. Dengan memahami hal ini, mari kita senantiasa berdoa, seperti pemazmur, agar pikiran, ucapan, dan tindakan kita senantiasa dikoreksi oleh Tuhan, sehingga hidup kita dapat berkenan di hadapan-Nya. Setiap hari Tuhan berbicara, berkomunikasi dengan kita, melalui alam ciptaan-Nya, dan juga melalui firman-Nya yang kita terima setiap hari. Untuk itu, saudaraku, mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan kita, karena alam ini diciptakan begitu indahnya. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan, karena Dia selalu berkomunikasi, berbicara dengan kita melalui firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami menyadari bahwa setiap hari Engkau berbicara kepada kami melalui alam semesta ciptaan-Mu, juga melalui setiap firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah firman-Mu dapat tertanam di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu ini dapat bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan, dan orang-orang yang ada di sekitar kami boleh menikmati buah-buah dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa buat keluarga Bapak Gembala kami dan juga buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka semua. Seluruh usaha pekerjaan mata pencaharian mereka, kiranya Tuhan memberkati. Kesehatan yang melimpah, kiranya Tuhan juga berikan kepada mereka. Apa yang Engkau berikan kepada mereka Tuhan, biarlah itu menyukakan hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jika ada anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengalami sakit, mari kiranya Tuhan sembuhkan. Jika mereka dalam kesusahan, mari Tuhan hiburkan. Jika mereka dalam kekurangan, kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Jika mereka dalam kelemahan iman Tuhan, mari Tuhan tolong kuatkan mereka. Biarlah seluruh umat-Mu Tuhan senantiasa dapat mengucap syukur akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas hari yang baik hari ini Tuhan, sehingga kami boleh menikmati KPA ini hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akhiri KPA ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku,
wajahku